Perkenalkan, nama saya Samuel Steven Sirait dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan NIM 205-23-0334. Kali ini saya akan membahas tentang culpa lata atau kelalaian yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun hal-hal fatal lainnya dari suatu kejadian. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dalam sekejap, namun jika kelalaian yang ditimbulkan cukup besar, dapat mengakibatkan konsekuensi yang besar pula. Kejadian pada 11 April tahun 2024, ketika sebuah bus dari PO Rosalia Indah mengalami kecelakaan tunggal di Tol Batang, menewaskan 7 orang. 6 diantaranya merupakan penumpang, dan 1 diantaranya adalah seorang kernet atau kondektur dari bus itu sendiri. Kemudian, di balik kecelakaan tersebut, terdapat pertanyaan. Apakah kejadian yang ditimbulkan merupakan culpa lata atau kealpaan, atau justru mendekati kesengajaan? Jika kita dapat menyimak kasus yang terjadi pada 11 April tahun 2024 yang mengakibatkan kecelakaan bis PO Rosalia Indah, kita dapat menemui fakta bahwa pada sekitar pukul 6.35 waktu Indonesia bagian Barat, bis Rosalia Indah mengalami kecelakaan di Tol Batang. Bis tersebut memiliki nomor registrasi polisi atau plat nomor yaitu AD7019QA yang berjalan melalui ruas Tol Batang ke arah Semarang. Saat berada pada jalur A di kisaran kilometer 370, bis mengalami kecelakaan dan keluar dari jalur, kemudian memasuki sebuah parit sepanjang kurang lebih 200 meter. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan puluhan orang mengalami luka-luka. Dan 2 korban diantaranya merupakan balita. Pada investigasi awal, polisi menduga bahwa supir dalam keadaan mengantuk. Pada kejadian ini, bis mengangkut sekitar 34 orang dan mengakibatkan 15 orang luka-luka. Supir bus dengan inisial JW telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan ini. Sementara itu, dari kejadian ini, total korban yang mencapai 7 orang terdiri dari 4 orang perempuan dan 3 orang laki-laki, dan 2 diantaranya termasuk balita. Beberapa korban merupakan penumpang asal Bekasi, Nganjuk, dan daerah lainnya. Keluarga korban sama sekali tidak menyangka bahwa kejadian ini dapat terjadi di hari yang seharusnya mereka dapat berbahagia dan berkumpul bersama dengan keluarga mereka. Memasuki aspek hukum, kita dapat bertanya apakah kejadian ini termasuk dalam culpa lata atau merupakan kelalaian berat. Baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata, culpa lata merupakan kelalaian yang sangat serius atau termasuk ke dalam kelalaian berat. Tidak sekedar lupa atau lalai ringan, culpa lata juga dapat mengabaikan kewajiban kehati-hatian yang jelas dan juga sangat mudah diperkirakan. Penerapan culpa lata dalam kasus ini harus memperhatikan beberapa unsur. Beberapa unsur yang harus diteliti yaitu, yang pertama, kelalaian yang sangat berat. Apakah sopir bertindak dengan pengabaian total terhadap risiko mengantuk? Kemudian yang kedua, kemudahan memperkirakan akibat. Resiko kecelakaan karena kelelahan mengantuk sudah sangat jelas dalam aturan lalu lintas. Yang ketiga, hubungan sebab akibat atau kausalitas. Apakah kecelakaan itu benar-benar disebabkan oleh kondisi mengantuk dan bukan kerusakan mesin maupun kelalaian dari pihak mekanik ataupun bengkel maupun PO bis itu sendiri. Bahkan mungkin termasuk dalam kerusakan jalan yang terjadi pada ruas tol. Yang keempat, kerugian atau korban yang nyata. Di sini terbukti ada korban jiwa dan luka-luka. Bahkan diantaranya terdapat balita dan juga perempuan. Dalam kasus ini, dugaan mengantuk sebagai penyebab pemicu analisis bahwa tindakan supir bukan sekedar kelalaian ringan, melainkan perilaku yang sangat amat ceroboh dan mendekati culpa lata. Jika kelalaian yang terjadi hanyalah kelalaian kecil atau seperti lupa menggunakan sabuk pengaman, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai culpa levis atau merupakan kelalaian ringan. Tetapi memaksakan diri dalam keadaan yang sudah lelah maupun mengantuk untuk tetap bekerja, yaitu sebagai supir bis, itu merupakan tindakan yang mendekati culpa lata karena dapat membahayakan keselamatan jiwa sendiri dan juga keselamatan orang lain. Dalam hal ini terdapat beberapa tuntutan hukum yang diajukan, dan juga tuntutan hukum ini terdapat beberapa potensi tuntutan hukum. Dari sisi pidana, pasal 359 KUHP, kesalahan yang menyebabkan orang mati bisa dikenakan jika terbukti unsur kelalaian berat. Sedangkan dari sisi perdata, tuntutan ganti rugi atas kerugian material dan imaterial dari keluarga korban berdasarkan pasal
1365 dan 1366 KUH Perdata. PO atau pengelola transportasi juga dapat ikut bertanggung jawab atau menanggung beban dari kelalaian dilakukan oleh supir tersebut. Hal tersebut dapat terjadi jika mereka terbukti melakukan kelalaian dalam penjadwalan keberangkatan bis tersebut, seperti pengawasan kesehatan dan jam istirahat dari supir yang mereka pekerjakan. Perspektif dari para penuntut ialah seperti yang pertama, penuntut akan menekankan bahwa supir telah mengabaikan kewajiban dasar, yakni tidak mengemudi dalam keadaan segar dan sadar sepenuhnya. Yang kedua, bahwa kondisi mengantuk adalah risiko yang sangat mudah diperkirakan dan dicegah, seperti istirahat dan pergantian sopir. Yang ketiga, akibat yang fatal yaitu mengakibatkan 7 orang tewas, sehingga kelalaian terjadi harus dikualifikasikan sebagai culpa lata. Yang keempat, PO Rosalia Indah juga dapat terseret dan diperkarakan karena mengabaikan beberapa hal seperti pengawasan, regulasi jam kerja, istirahat supir, serta kontrol dari internal mereka sendiri. Kemudian, terdapat juga perspektif dari pihak pembela, yaitu pihak supir dan juga pihak dari PO bis itu sendiri. Yang pertama, pembela dapat berargumentasi bahwa supir tidak bermaksud untuk mencelakai siapapun dalam kejadian ini, dan tidak juga bisa disamakan dengan kesengajaan atau dolus. Yang kedua, faktor eksternal juga turut berperan besar, seperti kerusakan jalan maupun jalur yang licin yang tidak dibangun dengan sesuai, seperti standar yang sudah ditetapkan. Kemudian kerusakan teknis yang juga terjadi secara mendadak, maupun kesehatan fisik dari supir itu sendiri yang juga bisa terjadi secara mendadak, seperti vertigo maupun rasa pusing yang tidak dapat diterka kapan akan terjadi. Kemudian aspek yang ketiga, bahwa pihak dari manajemen PO bis Rosalia Indah juga sudah memberikan keleluasaan jadwal dan juga istirahat bagi para supir, serta supir juga sudah memenuhi standar operasional. Yang terakhir, pihak dari pembela juga meminta agar kasus yang dituntut dapat diturunkan menjadi culpa levis, atau minimal agar hukuman yang diterima oleh supir bis maupun PO yang terkait dapat diringankan. Kesimpulan dan implikasi yang dapat kita ambil adalah, dari fakta analisis kecelakaan pada 11 April tahun 2024, memiliki potensi yang sangat kuat untuk dijadikan kasus culpa lata atau kelalaian berat. Supir yang mengemudi dalam keadaan mengantuk menunjukkan pengabaian berat terhadap keselamatan. Dari kejadian ini kita dapat belajar. Yang pertama, bagi industri transportasi diharapkan dapat mengatur jam kerja supir serta pergantian dan juga pengecekan berkala. Yang kedua, bagi regulasi, yaitu diperlukan penguatan pengawasan dari instansi terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kepolisian Lalu Lintas, serta Dinas Perhubungan. Dan yang terakhir, bagi masyarakat, diharapkan dapat memilih moda transportasi yang tidak hanya murah dan nyaman, namun juga dapat memilih moda transportasi yang lebih aman. Identifikasi korban, kemudian mitigasi penanganan korban, alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik ya, sehingga untuk mencegah fatalitas korban kita memang quick respon kemarin. Selanjutnya kita melaporkan bahwa penanganan kasus ini saat ini sudah dalam tahap penyidikan ya. Jadi tadi malam pada saat rangkaian setelah kemarin melaksanakan evakuasi dan identifikasi, untuk penyidik juga langsung melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, dan tadi malam kita sudah melaksanakan gelar perkara. Kemudian dari gelar perkara ini kita sudah melakukan pemeriksaan saksi, beberapa saksi awal, dan juga kami sudah menetapkan kepada inisial JW sebagai tersangka ya. Kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, lanjut juga kami lakukan penangkapan dan penahanan. Saat ini yang bersangkutan berada dalam rutan Mapolres Batang ya. Kemudian kami laporkan bahwa kita sudah memeriksa 6 saksi ya. Kemudian 6 saksi ini adalah saksi korban, kemudian saksi petugas yang
mendatangi awal di TKP, baik dari Polri maupun dari Jasa Marga dan petugas kesehatan saat itu. Ya. Dan kami akan melanjutkan kegiatan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan kejadian ini. Selanjutnya juga berdasarkan olah TKP, itu mendasari kita juga selain dari alat bukti keterangan saksi ya. Jadi kita berdasarkan hal tersebut kita sudah tadi menetapkan JW sebagai tersangka. Kemudian saat ini kegiatan kita adalah telah melaksanakan koordinasi juga dengan para pihak terkait. Nanti akan disampaikan langsung oleh beliau yang turut hadir bersama kita di sini adalah dari KNKT Bapak Wildan, ya. Kemudian juga dari Kementerian Perhubungan juga hadir, ya. Dan juga dari rekan Disub. Ya. Saya kira ulangi, saya tambahkan ya. Jadi terhadap yang bersangkutan inisial JW kita terapkan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Ya. Kemudian saya kira itu nanti pasal juga kita lapis 310 ayat 3 dan juga 310 ayat 2. Ya. Sebelum ada pertanyaan mungkin boleh Bapak membantu kami mungkin menjelaskan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kami dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah melakukan investigasi dan melakukan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan di lokasi kejadian, pemeriksaan kendaraan, serta pemeriksaan pengemudi. Dalam hal ini kami menemukan beberapa finding atau faktual yang akan kami olah dan kita analisa lebih lanjut. Namun demikian, tadi hal yang kami cermati sangat dalam adalah masalah penugasan pengemudi. Jadi memang di sini ada kecenderungan pola penugasan yang berisiko menyebabkan fatigue atau kelelahan. Nah, ini akan kami perdalam. Jika sudah lengkap, nanti kami akan berkoordinasi dengan kepolisian Polres Batang. Kemudian nanti akan kita terbitkan final reportnya dan melakukan media rilis yang sama, kurang lebih dengan seperti yang saat ini, namun dengan analisa yang lebih komprehensif. Mungkin sementara dari kami itu, Pak, jadi kami faktual udah kami peroleh dan kami akan melakukan analisa lebih lanjut terkait hal-hal ini. Demikian, terima kasih, Pak. Oh, boleh. Ya. Nggih. Iya. 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 Baik, jadi hampir kurang lebih sama ya. Jadi kami melihat bahwa setelah melakukan pemeriksaan kendaraan tidak ada permasalahan teknis yang berarti, yang signifikan dengan kejadian kecelakaan ini. Namun masalahnya adalah di pengemudi. Tadi saya sampaikan, pola penugasan 3 bulan terakhir dan 1 hari sebelum kejadian ini berisiko menimbulkan akut fatigue. Dan ini bisa menyebabkan microslip. Jadi ini indikasi yang kuat ke sana. Jadi kalau terkait dengan malfunction di kendaraan segala macam, kami tidak menemukan faktual itu. Kurang lebih itu. Iya, secara administrasi maupun teknis kami lihat tidak ada permasalahan. Bahkan kami tadi cross check kepada pengemudi apakah ada masalah kendala di dalam pengoperasian kendaraan. Sama sekali tidak ada, semuanya berfungsi normal. Hanya saja yang bersangkutan memang sudah lelah, bahkan sempat berhenti ya Pak ya. Jadi berhenti berapa menit untuk menyegarkan, tapi ya kondisinya memang lelah. Kalau soal SOP sendiri Pak, gimana Pak? SOP, Dari penugasan itu. jadi penugasan itu kan di dalam
Rosalia sudah ada penugasan bahwa SOP-nya pengemudinya 2. Cuma pembagian penugasan selama teknis pelaksanaan ini kan diserahkan kepada masing-masing awak. Kapan mau beroperasi, kapan dia istirahat, dan sebagainya diserahkan. Nah, ini juga akan kami dalami. Karena ada hal-hal yang perlu diimprove terkait diperbaiki terkait ini, dan ini akan menjadi masukan bukan cuma untuk Rosalia, tapi juga untuk seluruh perusahaan bus akap pariwisata yang menggunakan 2 awak. Jadi penugasan tadi yang harus menjadi perhatian kami. Baik, perlu kami laporkan, kami tentu ya dengan adanya kejadian ini kami prihatin ya. Memang penanganan korban ini juga kita harus iringi dengan rasa empati. Oleh karena memang perlu kami sampaikan bahwa kepolisian ini memiliki yang pertama adalah tim trauma healing ya. Kami sudah melakukan pendampingan sejak bahkan kami ketika mengetahui adanya korban meninggal, itu kami sudah langsung turunkan tim trauma healing yang merupakan konselor Polres Batang ya. Kemudian yang kedua, kami juga kemarin memberikan pelayanan untuk mendirikan posko DVI dalam hal ini untuk mempercepat daripada identifikasi korban meninggal dunia khususnya. Karena kemarin korban meninggal dunia ini kita menyocokkan identitasnya ya. Kita sudah lakukan penggeledahan pada badan korban, kita belum mengenali, kemudian kita dirikan pos DVI dan kita percepat untuk mengetahui identitas baik berdasarkan manifest maupun menghubungi keluarga. Dan terakhir data itu kami nyatakan valid dengan peralatan dari Inavis ya. Itu valid sudah berdasarkan sidik jari kita nyatakan yang awal kami sampaikan diduga dengan nama inisial yang kami sampaikan ternyata valid ya. Jadi kami percepatan. Yang ketiga selanjutnya kami juga dari pihak kepolisian posko yang ada kemarin kami piketkan personil di sana untuk standby, kemudian membantu proses koordinasi para pihak tentunya. Dengan adanya kepolisian di sana berjaga 1 kali 24 jam memberikan pelayanan percepatan. Termasuk hari ini ada yang menyampaikan kepada kami berkeinginan untuk cepat keluar rumah sakit, mendekat perawatannya ke rumah tujuan. Ini tadi kami sudah fasilitasi, nanti ada yang setelah Jumatan tadi berangkat ke Nganjuk. Akhir kata dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Samuel Steven Sirait, pamit undur diri. Tolong panggillah saya yang bagus.